Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya indal hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat taufik, yaitu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemampuan untuk melaksanakan taat bagi seorang hamba. Karena ketahuilah, ketaatan sebesar apapun modelnya, kalau dibarengi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu pasti akan terlaksana dari seorang hamba. Kendati selemah apapun tubuhnya, kendati sesibuk apapun urusannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik, maka ketahuilah, ketaatan seringan apapun itu akan sulit kita lakukan. Bahkan naudzubillah, ketika menyebut nama Allah saja, ketika tidak ada taufik dari Allah, maka akan sulit diucapkan oleh seorang hamba. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat taufik. Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang dimana kita tahu bahwasanya puasa di bulan Ramadan ini adalah sebuah puasa yang merupakan waktu seorang hamba memanen amal-amal baiknya. Dimana ketika seorang hamba mampu berpuasa dengan sempurna dan mengisi puasa tersebut dengan amal kebajikan, maka ia akan mendapatkan fadilah yang luar biasa, yang dimana diantaranya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar daripada bulan Ramadan kecuali ia terlahir dalam keadaan fitri. Artinya seperti seakan-akan bayi yang terlahir dari perut ibunya, kembali suci daripada dosa, kembali suci daripada noda-noda kemaksiatan yang dulu pernah ia lakukan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita tahu pada bulan Ramadan ini sudah barang tentu, karena disebab kita menahan lapar dan haus, otomatis ya badan kita terasa lemas, badan kita terasa capek, melakukan kegiatan tidak bisa maksimal dikarenakan mungkin kondisi fisik yang kurang memadai, dikarenakan lapar dan haus yang kita rasakan. Ditambah lagi mungkin kita mau melakukan ibadah pun terkadang juga terkendala dengan capeknya tubuh kita atau lemahnya tubuh kita dan sebagainya. Sehingga hal inilah justru yang menjadi nilai besarnya pahala puasa. Ada sebuah riwayat yang mengatakan al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu bergantung seberapa capek kita melakukan seberapa capek kita dalam melakukan ibadah tersebut. Artinya semakin capek otomatis pahalanya semakin besar. Nah, disinilah salah satu sir daripada bulan Ramadan, di mana ketika kita dalam keadaan tubuh yang begitu capek, lemas, lapar, haus, mungkin dalam keadaan yang mengantuk, ya, karena sebab badan kita lemah dan sebagainya, namun kita paksakan diri kita untuk melakukan ibadah sebisanya. Kita paksakan diri kita untuk meningkatkan amaliyah soleh. Kita paksakan diri kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang mungkin jarang kita lakukan atau belum pernah kita lakukan di selain bulan Ramadan. Di samping capek yang kita rasakan, maka ketahuilah nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Semakin capek kita beribadah, semakin sulit, maka nilainya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak salah kita bisa paham hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amaliyah di bulan puasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amaliyah sunnah bisa setingkat dengan amaliyah fardu dalam segi pahala. Dan amaliyah fardu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Dan bahkan bisa lebih. Bisa 70, bisa 700, bahkan bisa lebih sampai pada batasan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Atau kama qala Nabi sallallahu kama qala Allah taala fi hadits qudsi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amal perbuatan hamba itu kebaikan dan pahalanya akan diganjar langsung oleh Allah sesuai dengan perbuatan dan usaha yang dia lakukan.
Yang artinya seberapa besar dia usaha yang melakukannya, segitulah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan yang namanya puasa. Puasa adalah khusus ibadah prioritas bagi Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri akan mengganjarnya. Dan ingat kaidahnya kata ulama, setiap amaliyah yang sifatnya balasannya disembunyikan oleh Allah, tandanya sangat besar. Tandanya sangat agung luar biasa, tandanya sangat hebat luar biasa balasannya. Sehingga kata-kata kita manusia ini tidak cukup untuk mengungkapkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan bahasa yang sangat sederhana. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa adalah hak prioritasku dan aku sendiri yang mengganjarinya. Yang artinya di sini memiliki nilai value yang lebih daripada amal ibadah lain dari segi pahala, sampai Allah sendiri yang turun tangan dalam mengganjarnya. Dan juga kita lihat bahwasanya ketika kita melakukan amaliyah di bulan puasa ini butuh kesabaran, apapun itu. Terkadang kita berpuasa ini sendiri butuh kesabaran, ibadah di dalamnya butuh kesabaran, dan menahan diri dari hal yang negatif yang bisa melunturkan pahala puasa juga butuh kesabaran. Sehingga bulan puasa ini dikenal dengan yaumus sabar, ya, hari-hari sabar. Karena yang namanya orang puasa tersebut otomatis harus banyak bersabar dalam segala hal. Bersabar dalam capeknya tubuh, bersabar dalam laparnya perut, bahkan bersabar untuk menahan rasa marah, menahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang bisa menghancurkan nilai pahala puasa kita. Nah, maka sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, wasabru laisa lahul jaza illal jannah. Dan kesabaran tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan harapannya, dengan adanya Ramadan ini kita jadikan sebagai madrasah, sebagai tempat pendidikan. Untuk apa? Ruhaniyah kita. Agar kita mendidik diri kita dalam kesabaran. Mendidik diri kita untuk tetap istiqomah dalam kondisi tersulit daripada hidup kita. Untuk menjadikan diri kita sebagai insan yang disiplin. Walaupun dalam kondisi yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan bagi tubuh kita untuk beraktivitas secara normal. Maka dari situ kita akan memahami dan merasakan kenikmatan daripada bulan puasa tersebut dan akan tahu bagaimana bulan puasa ini dijadikan sebagai ladang pahala bagi kita. Akan kita sadari kenapa hikmahnya Allah jadikan ladang pahala bagi kita di dalam bulan puasa ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kami khususnya dan kepada para hadirin umumnya, agar kita bisa meningkatkan amal ibadah soleh kita di dalam bulan puasa tersebut dan bisa meningkatkan kesabaran dan mendidik hawa nafsu kita ketika memasuki bulan Ramadan tersebut. Wahakadha minni wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.